Jadi emang Gunung Api Purba ini emang dulunya sebuah gunung berapi aktif, Mbak. Durasi waktu kurang lebih 30 sampai 40 juta tahun yang lalu aktif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya ada di kawasan wisata Desa Gunung Langgeran dan tepatnya saya saat ini bersama dengan salah satu pengelola wisata di sini dengan Bapak Sudadi. Ya. Boleh izin memperkenalkan diri dulu, Pak? Boleh. Oke, izin perkenalkan, nama saya Sudadi. Saya salah satu pengelola dari Desa Wisata Langgeran sini. Oke, baik, terima kasih. Ini kita sharing ya Pak ya, kayak cerita. Boleh. Karena kan tadi saya habis mendaki nih sama teman-teman di sini gitu Pak. Dan saya itu cukup penasaran sih, apa sih sebenarnya sejarah dari singkat Gunung Api Purba ini? Oke, singkat saja ya. Iya. Jadi emang Gunung Api Purba ini emang dulunya sebuah gunung berapi aktif, Mbak. Oh. Seperti itu. Cuman aktifnya itu durasi waktu kurang lebih 30 sampai 40 juta tahun yang lalu aktifnya gunung ini, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi. Betul. Tapi kenapa dibilang ini ya Pak, ada purbanya nih? Iya, karena udah saking lamanya mati, itu dinamakan purba, Mbak. Dan terakhir meletusnya dia memang langsung ini ya, apa namanya, ibaratnya itu langsung menggugurkan batu-batu yang sekitaran sini atau gimana? Iya, betul. Jadi yang batu yang tadi jenengan naiki itu adalah lahar-lahar yang membeku dari letusan Gunung Api Purba yang zaman dahulunya itu, Mbak. Dan ini Pak, tadi kan sepanjang jalur itu ada banyak kayak miniatur-miniatur purba ya, bukan hanya dinosaurus nih, bahkan ada seperti kayak babi guling dan juga ada kapak-kapak. Nah, itu kenapa sih kok dikasih seperti itu? Atau memang dulu itu ada seperti itu? Atau memang bagaimana? Ya, karena kalau semacam miniatur semacam dinosaurus itu memang identik dengan zaman purba. Jadi memang zaman-zaman dahulu itu mungkin sebelum ada manusia sudah ada hewan-hewan itu dulu kayak gitu kan. Terus semacam tadi ada babi bakar, babi guling, itu memang semacam kita bikin untuk spot foto aja sih. Itu melambangkan zaman dahulu itu ya, zaman sebelum ada peradaban mungkin ya Mbak ya. Itu manusia zaman dahulu seperti itu hidupnya, mencari hewan liar terus dibakar untuk dimakan untuk kelangsungan hidup mereka, seperti itu Mbak. Dan ini apa namanya, di sini tuh kan batunya cenderung besar-besar ya, atau memang pada saat dulu pembukaan gunung wisata ini memang udah sebesar-besar itu, atau memang perlu kayak ibaratnya tuh ada yang dibelah atau apa gitu? Untuk batunya itu emang dari zaman dahulu sudah ada seperti itu ya Mbak ya. Dan batunya pun kalau emang dulu sebelum kita pakai wisata itu emang ada beberapa batu yang sempat dipecah sama keluarga. Tapi setelah kita keluar jadi wisata, kita apalagi udah masuk ke jaringan geopark, itu batu-batu itu emang kita biarkan untuk utuh seperti itu tanpa kita pecah, tanpa kita pindah-pindah, itu alami ada seperti itu Mbak. Dan ini sih Pak, tadi itu kan saya kayak ngelewatin ini ya, apa namanya, kayak jalur yang sempit lorong itu ya. Lorong. Nah, itu memang dari dulu memang udah posisinya seperti itu berarti. Sudah ada seperti itu. Dan tadi yang lorong pertama, tadi kan ada semacam kayak ganjalan batu di atas. Betul. Itu sudah ada jalur juga udah ada dari zaman dahulu. Oh, gitu. Jadi memang udah permanen dari aslinya. Permanen. Kalau mungkin zaman dahulunya tuh batu tuh utuh mungkin ya Mbak ya. Cuma mungkin karena pergeseran waktu atau mungkin karena bencana alam, mungkin batu tuh terpecah. Nah, saat pecah mungkin ada batu yang jatuh ke ganjil tadi, itu mungkin Mbak, seperti itu. Dan ini ya Pak ya, kenapa kalau di sini itu jalur antara naik sama turun itu kenapa dipisahnya jauh sekali nih Pak? Itu yang bikin kayak tadi mikirnya, wah bener sih, maksudnya enak gitu kan, jadi kita nggak papasan sama pendaki naik turun gitu. Cuman kenapa kok ada inisiatif dari pengelola nih harus menjadikan jalur one way gitu? Iya, jadi Mas seperti itu Mbak. Emang dulunya itu satu arah, naik lewat situ, turun juga lewat situ. Tapi karena kemarin sempat kita viral-viralnya, itu wisata kan banyak sekali. Jadi kalau yang melewatin lorong yang tadi itu otomatis akan ngantri, lama banget ngantrinya. Jadi menunggu yang naik, yang turun itu susah. Makanya kita bikin dua jalur, katakan seperti itu, yang naik sendiri, yang turun sendiri, dan itu melewati rumah-rumah warga di sebelah barat sini. Itu dengan tujuan nanti untuk, kan di sepanjang ini banyak warung-warung Mbak. Nah harapan kita nanti kalau pas tamu udah turun dari atas,
dan dia merasa ya katakanlah haus, mereka lapar, itu bisa yang melewati warung bisa berbelanja di warungnya di sini seperti itu, Mbak. Iya sih Pak. Berarti itu mulainya pembukanya sekitaran kapan nih Pak? Yang 2 jalur itu? Itu 2013-an lah, itu 2012-an lah kita ada cukup lama. Iya, cukup lama, Mbak. Tapi memang faktanya jalur yang untuk turun itu memang sebelumnya belum pernah ada pendakian atau memang itu jalur lama Pak atau gimana? Yang turun itu dulu jalur lama, emang awalnya lewat situ naiknya. Jadi ini kan belum begitu lama, lewat situ semuanya naiknya. Jadi awal ini belum kita buka, semuanya lewat situ. Jadi pengunjung, tamu itu parkir di depan rumah warga di situ. Iya, baru mereka naik kayak gitu, Mbak. Keren-keren ya Pak. Jadi apa ya, baru pertama kali ini sih ya Pak saya nemuin gunung yang kompleksnya itu ini ya, satu jalur one way teman-teman. Jadi jarak antara kita pulang sama turun itu beda, kita bisa ngelewatin beberapa view yang berbeda gitu Pak. Dan ini ya Pak ya, ada nggak sih Pak perbedaan gitu kan, apa namanya, para wisatawan sebelum COVID gitu kan, karena kan sekarang kita udah hidup di era COVID ya Pak ya. New normal ya. Benar, ada nggak sih Pak perbedaan dari para wisatawan dan juga dari pihak Basecamp untuk mempersiapkan ya keadaan saat ini gitu. Ya, Mbak. Jadi perbedaannya itu yang pasti pengunjungnya setelah ada COVID atau new normal itu pengunjung berkurang jauh itu pasti. Dan perbedaannya juga yang dulu kalau tamu pengunjung itu datang mereka parkir cuma langsung beli tiket naik, dan sekarang kan ada kayak semacam dicek suhu dulu, cuci tangan dulu, semacam itu, terus ada aturan pakai masker, kayak gitu kan. Ada lagi yang pakai aplikasi apa namanya Peduli Lindungi, itu juga. Itulah yang inovasi yang ada saat ini, Mbak. Berarti memang orang Basecamp udah mempersiapkan ini semua. Betul, ya Pak sudah ya? mempersiapkan itu semuanya, karena juga kan kemarin juga ada semacam kayak di ini dari dinas juga kan, bahwa ada aturan harus seperti ini kayak itu, Mbak. Iya. Oh ya Pak, selain di wisata gunung api nih pendakian, di desa sini tuh ada wisata apa aja sih Pak yang mungkin recommended lah atau cocok buat teman-teman nih? Oke, jadi selain pendakian Gunung Api Purba, kan Langgeran tuh ada beberapa tempat wisata. Ada Gunung Api Purba Langgeran, ada Embung Langgeran, ada Puncak Kampung Pitu, itu di puncak gunung yang paling timur. Di situ ada warganya, ada kampungnya, tapi cuma 7 kepala keluarga. Itu uniknya, Mbak. Dari situ kita bisa melihat sunset, bisa melihat sunrise, dan keunikan warga yang ada di Kampung Pitu. Nah, selain itu juga kita punya yang lagi kita rilis, kita bangun, itu namanya Kedung Kandang. Itu sebuah air terjun, tapi di atasnya itu sekarang kita bikin glamour camping atau glam camp Kedung Kandang. Iya, itu sekarang kita baru punya 3 glamping. Keren-keren sih Pak ya. Jadi memang bukan hanya wisata pendakian ya, Betul. tapi kayak camping, air terjun, edukasinya juga edukasi kita juga punya. ada, benar. Ya. Di sini tuh unik sih Pak ya. Bahkan saya lihat ini di Trans ini udah banyak mengalami ini ya, udah menerima apa namanya penghargaan gitu kan. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillahnya itu ya Pak ya, benar sih. Ya, nah ini nih Pak, mungkin sebelum saya memberi saran nih buat apa namanya pendakian atau mungkin jalur untuk pelanggaran lebih baik, mungkin Bapak ada saran nih terlebih dahulu buat kita nih para pendaki atau mungkin yang hanya untuk menikmati view pendakian saja, mungkin ada saran atau kritik, monggo Pak, biar Ya, nanti oke. teman-teman bisa kita apa ya, bisa kita kasih gambaran lah kalau kesini harus ngapain gitu. Ya, untuk teman-teman yang mau melakukan pendakian di Langgeran, terutama di Gunung Api Purba, saya sarankan untuk teman-teman itu yang memakai yang jelas kostum yang tepat. Dan untuk menjaga semuanya, saya harapkan teman-teman tetap menjaga apa yang ada di Langgeran, termasuk juga ya tanamannya, kealamian tempat ini seperti itu. Dan jangan lupa setiap kali ke Langgeran dan berfoto, selfie, bolehlah di tag di IG-nya Langgeran atau di Facebook-nya Langgeran, biar Langgeran lebih hit lagi seperti itu, Mbak ya. Amin, amin. Siap. Jadi buat teman-teman nih kalau misal emang pengen kesini bisa itu ya Pak ya, saling tag atau Betul, apa, supaya ya. lebih ramai. Betul, gitu. ya, Karena siap, juga ya. meningkatkan apa ya, profit juga buat Betul. warga gitu. Betul sekali. Oh ya Pak, gini. Tadi kan saya selama pendakian ini tuh mau sedikit kasih saran juga ya Betul, Pak ya. betul, monggo, Mbak. Buat apa namanya? Ya kita ini kan biasanya para pendaki itu memang fokusnya itu
suka jalur gunung atau mungkin yang jalurnya itu lebih enak, lebih kecil. Kalau dari jalur sih saya rasa sudah cukup baik gitu kan, dan memang ada beberapa sih di area yang mau ke puncak itu memang pegangannya itu masih kurang kuat dan kuat, ya, mungkin masih kelihatan kokoh tadi, benar ya. mau rapuh gitu ya Pak ya. Ya mungkin harapannya supaya kedepannya nanti pihak pengelola bisa lebih apa ya, mengganti atau bagaimana supaya teman-teman lebih safety. Dan ini sih Pak, masalah plakat ya, biasanya kan kalau di gunung-gunung itu teman-teman itu kalau semisal nih di gunung itu biasanya fokusnya adalah kalau nggak view adalah plakat gitu, karena kan ibaratnya kenang-kenangan gitu ya, Mbak, gitu, ya? Pak. Oke, Jadi tadi tuh ya alhamdulillahnya sih pas saya nyampe sana itu lagi cerah-cerahnya gitu kan, cuman baru istirahat sebentar tiba-tiba udah mulai ini kan mendung udah mulai gerimis, karena cuaca di Jogja juga memang udah relatif suka hujan karena ketinggian. Nah jadi kayak sayang gitu. Nah mungkin untuk ini sih Pak ya next time gitu pelan-pelan, jadi nanti dikasih apa namanya plakat gitu ya, tulisan lah ya, semacam katakanlah Gunung Api Purba berapa ketinggian kayak gitu ya Mbak ya. Oke, untuk kenang-kenangan pengunjung. Iya. Tapi memang sebelumnya udah pernah ada plakatnya. Sudah pernah ada Mbak ya, tapi itu tadi namanya orang ini hilang. Oh iya. Pernah ada dulu gitu. Iya sih, wajar ya Pak ya, karena kan kita orang itu nggak satu dua aja yang Betul. gitu kan, banyak berbagai karakter, banyak berbagai sifat. Jadi ya mungkin kalau saran pengen lebih awet nih Pak, bisa coba kayak ditanam gitu sih, dicor. Paten gitu ya, dicor ya, benar ya. Itu kalau misal udah dipaten masih hilang ya kebacut banget sih wisatawan. Betul lah ya. Benar, Pak. Iya Mbak, betul. Dan ini sih Pak, itu aja sih. Dan mungkin buat teman-teman ya kalau mau ke sini, ingat jangan lupa sampahnya teman-teman. Betul. Tadi saya juga pas di jalur itu Pak, sering sih, bukan ya hampir beberapa di titik itu kayak ada kumpulan sampah-sampah gitu kan. Jadi kan kayak sayang gitu loh, jalurnya udah dijaga sama pihak pengelola, tapi kitanya nih yang dari wisatawan atau pengunjung bukan menjaga tapi malah mengotori gitu. Jadi sebisa mungkin bawa sampah kalian turun, minimal sampah kalian sendirilah, nggak usah ngurusin sampah orang lain, jadi sampah kalian bawa turun. Oke, itu aja Pak, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga untuk waktunya dan sharingnya. Dan itu aja, mungkin Bapak ada saran atau apa buat saya pribadi nih Pak, monggo banget. Oke Nji, yang jelas saya berterima kasih Mbak Arohmah ya, Mbak Arohmah dan rekan-rekan semuanya sudah mengunjungi tempat kami, sudah memberi masukan ke kita juga. Pokoknya harapan kita jangan anggap ini tuh yang terakhir, tapi anggap yang pertama. Nanti saya tunggu lagi Mbak Arohmah dan rombongan untuk datang ke Langgaran lagi. Nanti bisa lah kita naik jeep, kita ke kampung itu, kita masih banyak yang belum kita kunjungi. Masih kita tunggu lagi, betul. Jangan kapok, sini lagi Mbak. Amin amin Pak. Ya. Semoga ada waktu lagi buat di sini dan eksplor desa sini juga ya Pak. Karena memang saya tahu sih potensinya gede banget di sini, keren, mantap. Oke teman-teman, itu tadi seputar Gunung Langgeran di sesi bincang edukasi kali ini. Nantikan saya di sesi bincang edukasi selanjutnya bersama dengan para narasumber hebat lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ya. Bye-bye.